Assalamualaikum Bu Sila. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bula. Ya, terima kasih Bu. Iya. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bula? Sehat? Alhamdulillah Bu, saya juga dalam keadaan sehat. Oh ya Ibu, maaf. Apakah hari ini saya mengganggu waktu Ibu? Enggak sih Bu. Kebetulan belajar sudah selesai ya. Jadi saya santai. Begini Bu, hari ini saya akan melakukan praktek coaching bersama Bu Lani. Oh ya? Saya ingin meminta Ibu untuk menjadi observer saya Bu. Apakah Ibu bisa membantu? Boleh. Iya. Tapi sebelumnya Bula sudah mengetahui apa belum nih tentang kompetensi yang harus dimiliki seorang coach? Insya Allah saya sudah mengetahui Bu. Yang pertama, kompetensi seorang coach itu yaitu present, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Ya, Yang ketiga, membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Iya, berarti Bula sudah mengetahui ya kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ya. Nih, kemudian nih kan dalam proses melakukan coaching ini kita harus menggunakan alur tirta ya. Apakah Ibu Bula juga sudah mengetahui indikator-indikatornya seperti apa? Dalam alur tirta yang akan dilaksanakan pada praktek coaching, Ya. yang pertama yaitu tujuan pembicaraan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat merupakan tanggung jawab yang disertai dengan komitmen. Oh, berarti Bula sudah mengetahui ya, baik itu kompetensi inti maupun juga indikator-indikator. Nah, kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu Bula kembangkan? Pada kesempatan coaching kali ini, saya ingin mengembangkan keterampilan saya sebagai coach, yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Supaya bisa mengefisienkan waktu, berarti Bula sudah siap untuk melaksanakan coaching? Insya Allah sudah siap Bu. Oh ya udah, silahkan Bula. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Lani. Ganggu waktunya Ya, mangga silakan duduk Bu Lani. Saya mau coaching, mohon izin. Oh iya, mangga silakan. Baik, terima kasih Bu. Ya. Bula. Halo Bu Lani, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sehat? Bu Sila juga sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf nih, saya kesini mengganggu. Mungkin ada waktu ya untuk coaching ya Bu ya? Iya, insya Allah sesuai dengan perjanjian kemarin, Iya. hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu Lani. Iya betul, jadi tujuan saya kesini, saya tuh punya masalah Bu, dan saya dengan Bu La ingin memecahkan permasalahan saya ini yang galau ini, gitu. Mungkin bisa membantu Ibu, gitu. Iya. Baik Bu Lani, Ya. Tadi tujuan Bu Lani datang ke sini ingin memecahkan masalah ya? Iya. Masalah Betul. seperti apa yang ingin Bu Lani pecahkan? Baik, jadi maaf Bu, sedikit curhat ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi masalah saya itu dengan siswa saya itu tingkat penguasaan kosakata bahasa Inggrisnya itu rendah Bu, begitu. Penguasaan kosakata yang rendah. Penguasaan kata yang rendah itu seperti apa? Jadi begini Bu, saya kan mengajar bahasa Inggris untuk siswa kelas 9. Nah, siswa ini kan sudah belajar 2,5 tahun ya Bu ya, gitu. Tetapi ketika pembelajaran di kelas kemarin semester ini ya, mereka tuh ternyata penguasaan kosakatanya itu kurang lah Bu, gitu. Jadi ini menyebabkan tingkat pemahaman mereka terhadap teks itu juga kurang gitu, nggak paham ini teks ini arti maknanya apa, begitu Bu. Begitu ya. Jadi mungkin anak itu belum memahami kosakata yang disampaikan pada tes, gitu ya. Betul. Baik. Lalu apa yang Bu Lani harapkan dari adanya pertemuan ini? Ya tentu saja tadi sesuai tujuan saya ya, mencari masalah. Jadi ini pengen anak-anak saya itu meningkat lah Bu, bertambah kosakata bahasa Inggrisnya ini gitu. Menambah kosakata. Betul. Menambah kosakatanya seperti apa? Baik, jadi begini ya Bu, kalau tingkat kelas 9 kan ada target tuh Bu,
Bu, Iya. kelas 9 itu harus 200 kata ya, penguasaan kosakata bahasa Inggrisnya. Nah, ternyata kemarin di kelas itu saya observasi anak-anak itu masih kira-kira mungkin 100-an lah Bu lah, di angka 100-an tahunnya gitu. Jadi saya ingin meningkatkan, menambah kosakata mereka ya, syukur-syukur 200 lah Bu gitu, sesuai target. Oh, jadi kelas 9 itu ada target yang harus dicapai ya, 200 kosakata, sementara dalam pelaksanaan baru sampai 100, kurang lebih 100 Iya, 100-an. kosakata gitu. Lalu seperti apa sih pembelajaran di kelas yang mulai dilaksanakan? Pembelajaran saya di kelas sebetulnya tidak jauh dari yang teman-teman yang rekan-rekan yang lain ya Bu ya. Jadi kosakata ini saya kenalkan ke siswa tidak hanya lewat teks. Kemudian kosakata ini juga terdiri dari 4 ya Bu. Biasanya kata benda, biasanya kata kerja yang lebih utama, kata sifat, kemudian keterangan juga, kata keterangan gitu. Biasanya didapat dari teks anak-anak itu. Seperti itu mungkin Bu. Oh, kosakatanya baru beberapa ya. Nah, bulan ini setelah adanya pertemuan ini ya, tadi kan yang dilakukan bulan ini sudah ada ya, bulan ini sudah menargetkan anak gitu. Kemudian apa lagi yang boleh dilakukan? Yang saya lakukan ini Bu, di awal semester bertemu dengan siswa, saya itu sudah memotivasi. Saya katakan kepada siswa bahwa belajar bahasa Inggris itu tidak kaku. Kita bisa belajar lewat lagu, kemudian menonton film yang ada teksnya bahasa Inggris. Nah, kemudian setiap 2 kali dalam seminggu, karena 2 kali sekali ya Bu ya, 2 kali dalam 1 minggu saya masuk, saya itu memberikan 5 kata Bu. Di pertemuan pertama, ini 5 katanya anak-anak yang harus kalian hafalkan, seperti itu. Kemudian saya meminta mereka menghafalkan. Nah, kemudian setelah itu kadang mereka juga ada yang mencatat, kadang juga ada yang enggak gitu loh Bu. Ketika saya menyuruh mereka menghafalkan itu. Oh, udah bagus ya bulan, apa yang boleh dilakukan? Ada lagi nggak? Paling ini Bu, yang English Day itu kita yang dulu pernah ada kan ya Bu, English Day. Saya dengan teman-teman MGMP sekolah itu melaksanakan itu. Waktu itu tiap hari Kamis ya Bu, tiap hari Kamis anak dimotivasi supaya mempraktekkan bahasa Inggris, meskipun mungkin campuran ya Bu ya, dengan Indonesia, dengan bahasa daerah. Nah, tapi waktu itu ya kami bertiga dengan teman-teman itu masih belum merasa mantap gitu Bu. Oh, jadi sekolah juga memprogramkan ya, dengan adanya program English Day. Berarti anak setiap 1 hari dalam seminggu berbicara bahasa Inggris, walaupun campuran gitu ya. Apa sih yang menyebabkan program English Day ini tidak berhasil? Jadi kami juga bertanya-tanya ya Bu, kenapa sih ini program ini kayaknya bagus kalau dia di atas kertas gitu, tapi pelaksanaannya ternyata tidak sesuai harapan. Nah, kemudian saya melakukan wawancara ya, bertanya ke siswa. Ketika saya tes misalkan ya, satu anak misalkan arti dari misalkan clothes apa misalkan, terus mereka tuh nggak tahu. Saya tanya, kenapa kamu tidak tahu ini artinya? Terus dia bilang, lupa Bu, kalau kemarin ingat, sekarang udah lupa, katanya begitu, bilang ke saya itu. Jadi faktor dari siswa sih itu, lupa katanya Bu. Kalau bulan ini sudah katanya lupa ya, kira-kira yang menyebabkan mereka itu cepat lupa apa ya? Selama ini kan saya menyuruh mereka menghafal kata yang dari saya ya Bu ya, saya yang berinisiatif memilih kata. Habis itu dihafalkan. Mungkin saya terlalu verbal ya Bu, meminta siswa menghafal itu sepertinya. Jadi mungkin hanya dari ucapan yang perintah gitu ya, yang secara lisan saja gitu ya. Secara lisan. Oke Bulan. Kalau misalkan ya, saya skala angkakan nih, 1 sampai 10. Saat ini posisi Bulani ada pada angka berapa? Dari usaha-usaha saya tadi ya Bu, menurut saya menilai saya tuh baru di 5 sepertinya Bu. 5
karena mungkin karena sulit ya bulan ya. Ya, juga sama. Terus ingin ditingkatkan menjadi berapa? Maunya sih 10 ya Bu, tapi karena ini bahasa Inggris, aduh saya nggak mau muluk-muluk, 8 dulu deh Bu. 8, kalau bahasa Inggris 8 lumayan tinggi ya. Iya, iya. Ketika kita ingin mencapai target 8 tadi bulan ini, kira-kira nih, apa sih rencana bulan ini? Rencana saya apa ya? Ke anak-anak. Oh, ya Bu, tadi kan saya cuma verbal aja ya Bu ya. Jadi mungkin saya menggunakan teknik asosiasi Bu. Teknik asosiasi. Iya, mengasosiasi. Bisa Ibu jabarkan nggak? Jadi teknik asosiasi ini kalau dalam bahasa gini Bu, kita mengaitkan kata dengan benda gitu. Misal ya, saya ambil produk, sebuah produk itu bisa makanan, minuman, kemudian obat, kosmetik, apa saja bisa yang ada labelnya ada tulisan bahasa Inggris. Nah, contohnya aja dari makanan mungkin ya Bu, anak-anak kan suka jajan ya. Nah, misalkan di kantin itu menjual coklat TOP, top. Nah, itu kan bahasa Inggris sebetulnya Bu. Top itu kan artinya atas, paling atas. Jadi ketika kita belajar, ayo top apa gitu kan. Jadi kalau dia lupa, oh ingat sama coklat itu coklat nomor 1, coklat paling top. Nah, seperti itu mungkin Bu. Oh, jadi mengaitkan antara kata yang diucapkan dengan kenyataannya, bentuk Ya, bendanya seperti ya. apa. Jadi mereka mudah mengingat Ya, ya. dengan tulisannya mungkin lebih jelasnya. Bagus Burani. Jadi benda nyata itu lebih mudah diingat biasanya ya. Oke, kira-kira ada lagi nggak Bu rencana atau strategi yang ingin Ibu usahakan untuk mencapai target Ibu tadi? Mungkin supaya penguatan ya Bu, untuk lebih kuat ya mungkin saya akan meminta siswa ini membuat buku saku Bu. Nah, jadi kata-kata yang kemudian kita pelajari dari teknik asosiasi itu di-list di daftar gitu. Hari ini misalkan ada, ya tidak harus 5, mungkin ya sehari itu ada 1 kali pertemuan, 3 juga nggak masalah mungkin ya Bu ya. Yang penting nempel terus. Ya, diucapkan, dikonkretkan, Ya. Kemudian ditulis supaya mudah diingat. Itu sangat bagus sekali. Kira-kira ada lagi nggak yang strategi yang mau Ibu kembangkan? Mungkin yang ada di benak saya baru itu ya Bu ya. Oke. Ketika kita sudah punya rencana nih, kata Bulani tadi ada strategi-strateginya nih. Kita berarti kira-kira nih kapan Bulani akan melaksanakan rencana tadi? Waktunya ya Bu ya. Iya. Sekarang kan PAS aja mau praktek, jadi kemungkinan besar saya belum menyusun programnya. Mungkin semester depan Bu tidak apa-apa. Oh iya. Iya, karena Betul ya, sebentar lagi potong kita mau bagi ada rapot. membagi rapot ya. Iya, Oh libur. iya. Nah, ini Bulani, seandainya nih rencana itu kan tidak terlepas dari rintangan dan hambatan lah ya. Iya. Seandainya ketika Bulani melaksanakan rencana tadi mendapatkan hambatan, apa yang akan Bulani lakukan? Mungkin saya mau minta bantuan teman-temannya berkolaborasi dengan yang lain Bu, terutama dengan ini guru yang satu mata pelajaran MBMP sekolah paling gitu. Yang paling dekat mungkin dengan Ibu Imas Bu, karena beliau itu sama mengajar di tingkat kelas 9. Dan iya. kami juga sampai sejauh ini sering berkolaborasi lah Bu untuk peningkatan pemutu pembelajaran. Mungkin dengan beliau. Bagus, berarti ada kolaborasi dengan guru bahasa Inggris juga yang sama-sama di tingkat 9 ya Bulani. Iya, betul. Baik, sekarang bagaimana nih perasaan Bulani setelah kita berbincang-bincang? Iya Bu, alhamdulillah nih jadi lega ya, ternyata saya sudah mendapatkan pencerahan lah Bu sedikit banyak, dan saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, usaha selanjutnya apa ya untuk demi anak itu, demi murid itu. Jadi udah senang lah Bu lah saya. Iya, alhamdulillah ya Bulani. Nah, saya tadi sudah mengetahui rencana Bulani, waktunya juga mungkin semester depan. Tapi bagaimana nih saya bisa tahu rencana Bulani berhasil atau tidaknya? Kira-kira kapan nih kita bisa bertemu lagi? Iya, tadi kan rencananya mungkin pas semester 1 itu sekitar Januari ya Bu ya. Sekitar Januari mungkin saya juga perlu waktu untuk menerapkan ya kira-kira sebulan
bulan atau 3 minggu, kita lihat berarti Februari lah Bu, Februari akhir mungkin mudah-mudahan. Oke, 2 bulan lagi berarti kita bisa bertemu ya bulan ini ya. Ya, Hmm, pasti Bu. baik kalau begitu, semoga bulan ini dapat melaksanakan rencananya sesuai dengan hasil yang sesuai lah dengan yang kita harapkan ya bulan ini ya. Amin amin. Semoga kita juga sehat selalu, Ibu Sila juga ya bisa membantu saya apabila nanti ada hal-hal yang ingin saya tanyakan. Ibu terima kasih banyak atas waktunya, ya atas dorongannya ya kepada saya. Semoga ini demi anak-anak kita semoga tercapai ya Bu harapan kita semua. Terima kasih ya Ibu ya. Terima kasih ya bulan ini ya untuk mencerdaskan anak bangsa. Begitu Bu mungkin. Ya. Saya pamit dulu Bu. Ya, ya. Bagaimana nih Bu Ula perasaannya nih udah melakukan coaching? Alhamdulillah ternyata praktek coachingnya berjalan lancar Bu. Alhamdulillah berarti tidak ada masalah ya? Alhamdulillah tidak ada Bu. Iya baik, sekarang kita akan refleksi nih ya saat Bu Ula melakukan coaching nih, apa saja yang sudah Bu Ula lakukan? Dalam praktek coaching tadi saya sudah mendengarkan dengan aktif. Iya. Saya juga sudah ada kehadiran penuhnya ada di sini Iya, gitu. iya. Terus saya juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi si coaching menemukan ide-ide barunya. Oh gitu ya. Dan memang sih menurut pengamatan saya juga Bu Ula di sini tuh dalam melaksanakan coachingnya sudah bagus, sudah baik sekali, sudah memiliki kompetensi inti sebagai coach, kemudian juga dari alurnya sudah menggunakan alur Tirta, sehingga si coach ini dalam coachingnya dengan Bu Ula dapat menyampaikan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian juga menjabarkan rencana aksinya seperti apa dan komitmennya ke depannya seperti apa. Mungkin ini dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu dari Ibu Ula ya. Nah mungkin nih untuk kedepannya nih apa yang ingin Ibu kembangkan nih, kompetensi apa gitu? Nanti kalau saya menjadi coach lagi, kompetensi yang ingin saya kembangkan salah satunya adalah mendengarkan aktif Bu. Karena kan sebagai coach kalau mendengarkan aktif itu terkadang kita tuh memiliki asumsi duluan Bu, jadi kita sudah tahu aja keadaan itu, padahal ketika coach sebelum selesai menjelaskan belum tentu keadaannya sama gitu. Atau kadang kita menyamakan pengalaman Bu, pengalaman coach dengan pengalaman kita gitu. Oh iya. Jadi yang ingin dikembangkan Bu Ula ke depannya adalah kompetensi menjadi pendengar aktif gitu ya. Jadi Bu Ula mungkin lebih fokus lagi, lebih konsentrasi lagi ketika si coach ini memberikan menceritakan masalahnya gitu ya, supaya dengan konsentrasi penuh kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Mungkin itu ya Bu Ula. Iya. Dan yang saya amati gitu ya dari coachnya Bu Ula tadi sudah membantu si coach ini untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Sangat keren sekali ya itu coachnya Bu Ula. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Dan saya tidak hentinya memberikan semangat untuk Bu Ula ya, semoga lebih bagus lagi ya, dan kemudian tetap semangat. Iya Bu, terima kasih atas supportnya, terima kasih juga atas waktu yang diluangkan oleh Ibu untuk menjadi observer saya. Semoga kegiatan coaching ini dapat saya terapkan dan kegiatan saya sehari-hari Bu. Iya baik, terima kasih juga ya Bu Ula sudah berkenan memberikan kepercayaan ini kepada saya untuk menjadi observer dalam coachingnya Bu Ula. Iya Ibu, terima kasih juga Iya. waktu dan